Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk sana yuk. Yuk. Ini mobil, sabar Ini sabar mobil. Minal aidin wal Ayo, yuk. Jangan kejauhan nanti kejauhan sini. Perlu di situ pada. Majuan. Tanggal satu. Boleh. Ini itu bina. Buset. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Sinda gimana di sidang medianya ini datang juga dan Mas Sinda pun tidak datang, seperti apa Mas Sinda? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya, mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman, ya kan hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang, jadi diundur lagi ya Pak ya, tapi diundur 1 minggu karena sekarang kalau itu urus saja Pak sebenarnya. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung sama kuasa. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran depan, secara Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa tidak diatur melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami Bu Sinta sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa perlu kita aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya mengimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, perlu saya sampaikan. Tapi ini merupakan satu tindakan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik, sesuai dengan
Berarti adanya teror atau gimana, Bang? Nanti kita bahas karena apa namanya, kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses apa namanya gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana, dan tidak cuma satu. Menurut saya nggak nyaman. Ya, membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati, hati-hati. Ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjutkan, tidak bisa ditoleransi. Kita matut wajahnya terlihat sangat kecewa dia. Sekarang apa sih yang membuat Ya pastinya saya ketika pengennya saya cepat selesai, pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Suman tadi ya Pak ya. Karena saya kan kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu. Ya, jadi saya juga minta tolong sama suami saya stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya, saya juga punya bukti gitu aja. Jadi memang saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. klarifikasi apa Mbak yang baru tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih, Juli itu Juni itu saya udah ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah akhirnya saya konsultasi sama Pak Suman. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa, Mbak? Aduh, sering terus ya, orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan, karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur terus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus maaf menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah Kasar sih Mbak, Sinta. kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak Citra terima gimana sih, Mbak? Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Waktu itu